jalur wus. Hari Jumat ya. Terima kasih atas kehadiran tante dan om dan kakak sekalian. Kita bisa berkumpul di sini. Puji Tuhan dengan segala kelelahan ya kali masih semangat. Tante sama om bangun subuh semuanya. Kita bisa berkumpul di sini dengan tanpa kekurangan satu apapun ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena sudah menjelang siang ini, mungkin kita bisa langsung dipimpin ibadah sama Om. Doa aja ya. Ya, oke, silakan. Doa saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga kami saudara-bersaudara dari keluarga besar Tokaluku. Tuhan perkenankan untuk kami berjumpa dalam sukacita, dalam kesehatan. Masih ada sekitar 2 keluarga dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan tibakan dengan selamat. Kami menyerahkan acara kami ini dari awal sampai akhir. Kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami keakraban yang lebih dalam lagi, kesehatian, dan kami terus dapat berkomunikasi sebagai saudara bersaudara. Kami menyerahkan acara kami hari ini dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Om Brother sudah dibuka dalam doa. Mungkin selanjutnya cara dipimpin sama Om Daniel Aring. Silakan Om Daniel. Perkenalan. Nama siapa gitu. Baik. Saya perkenalkan saya, mohon izin, saya Antonius Bora Dimunca. Kalau saya dari cucu dari nenek Sarempa, mungkin tahunya itu nenek Macini ya. Karena kami dulu almarhum ibu saya itu cerita dia lahirnya tuh di Renggang gitu ya. Kemudian itu bermigrasi lah ke Macini gitu ya. Di sana ada usaha apa dulu, bengkel ya, tahunya bengkel gitu ya. Mungkin itu istri saya ada di Makassar, anak 1 umur 8 tahun sekarang, posisi kelas 3 SD. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan sih. Saya sekarang tinggal domisili di Jakarta, di Pancoran gitu. Oke, mungkin sekian, dilanjut. Yang senior, Om Ya, Oh iya. mau ke depan sama tante? Oh, mic-nya aja yang dibawa. Nama saya yang dikenalnya itu Atin. Atin. Jadi nama Cina saya Wong Nam Cheng. Wong Nam Cheng. Ibu saya kan dari Gantaran ya. Gantaran. Jadi bapak saya dari Cina asli, Tiongkok. Ya. Ini korek-korek terus ngomong. Lengkap ya. Ya boleh. Lengkap ya. Dia kan kepala keluarga kan. Ini membantu. Boleh kan lengkapi. Dia lebih tahu. Yang kerajinan dia tahu. Iya. Nah, terus Om. Jadi saya lahir di
Itu banyak bambu. Ya, ini pernah ke sana. Pernah ya? Soalnya kita sampai ke bawah. Jadi kalau saya dulu di sana, nenek saya itu nenek siapa yang lupa? Naik sewek. Apa? Bukan. Bukan. Manggarai. Mamanya mama saya. Oh iya iya. Dia Islam. Iya betul. Gitu. Dia Islam. Dia itu paling rajin apa itu? Sholat. Paling rajin mengikuti puasa. Oh. Bukan animisme ya, tapi Bukan, Islam. dia Islam. Tapi suaminya bukan Islam. Ya. Tapi nggak pernah ketemu. Kalau yang nenek saya ini, tiap tahun saya pasti pulang ke Totalang namanya. Wah, ngambil air, pakai bambu itu. Oh iya. Ya, Langkah. jauh ngambilnya ke bawah. Wah. Jalannya ke atas lagi repot. Tapi dulu kan karena memang begitu jadi nggak ada masalah gitu. Iya. Jadi saya dekat sekali dengan nenek saya. Ya. Dia Islam tapi pelihara babi. Tapi dia makan nggak? Anak. Ya. Jadi Kita ada Islamnya ya. tapi pas saya itu kan jual babi. Kalau ya, itu saya tahu ya. Ya. Saya dulu waktu kecil, wah paling senang makan babi. Sampai sekarang. Yang lemaknya itu asik sekali makannya. Jadi kemudian waktu Jepang datang menyerang Indonesia, itulah namanya saya Diberikan nama itu. Nanceng. Nanceng atau Huang Nancing, itu bahasa Mandarinnya. Nan itu artinya selatan, Cing itu masuk, Jepang masuk ke selatan. Oh. Jadi bapak saya kasih nama begitu. Oh hebat juga. Saya baru tahu juga. Ya. Jadi saya dulu sekolah Mandarin. Saya dulu sekolah. Wah, ini tamu kita yang ditunggu-tunggu. Oh, om sekolah Mandarin dulu Saya sekolah di Makassar. Di Makassar. sampai SMP kelas 1. Om Thomas juga. Om Thomas sekolah itu sekolah kanton, Iya, sama ya. bukan Mandarin. Mamanya. Mama juga. Namanya juga sebentar aja. Ya. Jadi saya dengan Om Thomas itu Pasti. paling jago dia bahasa kanton. Bahasa Mandarin tidak terlalu banyak. Kalau saya bisa baca Tulis. dan nulis, Oh. ya. Jadi Alkitab saya bahasa Mandarin Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi om pasti nih berbahasa Iya bisa. Tiongkok ya. Iya bisa. Boleh. Boleh ditanya om. CC aja. Saya jangan wah ini. Kamsia itu bahasa. Bahasa logat gitu. Kalau itu sia-sia. Om ke Bandung tahun berapa? 60 atau 61 ya? 61 ya. Ya. Jadi sudah berapa tahun itu? Waduh, waktu umur berapa? 60.
waktu itu sudah berumur. Mutar-mutar sekolahnya, sekolah kantor, sekolah pindah Indonesia malamnya sekolah. Ada di Karebos itu yang sekolah SD yang bahasa Indonesia. Wah, di situ karena saya nakal, mamanya kamu ini sekolah pagi sekolah Cina, malam sekolah Indonesia supaya nggak keluar malam. Nggak nyangka dulu nakal ya. Oh, itu nomor berkelahi dulu. Ya, nomor berkelahi. Masih kelihatan. Jangan-jangan bertato nih, bertato. Suka berkelahi dengan dia. Saya kira terlalu panjang ya. Enggak. Tidak apa-apa Om. Berapa? Justru kita datang di Bandung ini mau dengar gini. Iya, kan? kita mau dengar. Kalau yang dia mau ngomong udah bosan. Udah bosan. Saya datang ke Bandung jadi perawat dulu, sekolah perawat. Sebab tidak punya uang, miskin, ya, tidak punya uang untuk sekolah. Jadi dikasih ini apa namanya itu, uang saku. Uang saku. Malah dibayar ya. Malah dibayar. Iya. Jadi wah, ada uang juga. Kemudian kalau mau apa itu, mau beli baju yang bagus, kasih donor darah. Oh, jual darah. Betul. Sampai 12 kali tadi, ya, 12 kali. Sudah tamat, sudah itu di-upgrade oleh rumah sakit Advent, masuk ke dalam kedokteran Maranatha. SMA cuma kelas 1, nggak bisa masuk ke dokteran. Tidak tamat SMA. Gitu. Iya. Sambil kerja. Umur berapa itu waktu itu? Kan udah 18-19 kali Enggak, waktu ngambil SMA. SMA. Udah mau 20-an. Tamat masuk ke dokteran itu saya umur 26. Dipanggil Om. Misalnya dosennya. Teman-teman saya yang satu kelas dengan saya, ya, dia pikir ini orang Ambon atau orang apa nih? Hitam kan? ya Hitam. Ya. Tomarere lagi. Tomarere lagi. Lalu, ya, waktu itu sekolah kedokteran itu masih susah, harus ujian negara, repot sekali. Sistem swasta lagi, ya. Lalu saya 10 tahun sekolah kedokteran. Sudah itu Anaknya sudah 3 lagi. anaknya 3. Sudah perjuangan juga ya. SD saya lulus. Iya. Jadi berliku-liku. Akhirnya kami ke Hong Kong, ke Singapura dulu, kemudian ke Hong Kong jadi direktur rumah sakit Advent di Hong Kong 5 tahun. Ya, pulang di sini kami mendirikan balai pengobatan. Sudah itu tahun 2000. Setelah itu jadi ditingkatkan rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bersalin, rumah sakit ibu dan anak, dan akhirnya sekarang jadi rumah sakit umum. Wah, Jadi perjuangan panjang. Jadi kami cuma berdua waktu itu. Iya. Dia belum Perawat. dia belum pulang. Dia belum pulang dari Filipina belum. Ya. Atau dia ada apa tuh PTT di Lampung. Wah,
panjang benar, berliku-liku jalannya. Berapa periode Om Direktur Rumah Sakit Advent? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Di Bandung. Iya. Sebelum ke Hong Kong ya. Jadi yang saya paling hafal pekerjaan itu kan pekerjaan direktur. Betul hebat itu. Orang lain pekerjaannya OB. Iya. Gitu ya. Nah, seperti yang ini asal mula kok namanya Tomarere. Ini ada cerita. Dari Wong ke Tomarere kenapa kok bisa? Oh iya itu saya sebenarnya mau tanya cuma saya nggak mau potong. Dari Kenapa? saya dari Duduk Wong. aja. Sambil duduk. Oh, baca-baca. duduk aja yuk. Dari Wong kok bisa jadi Panjang kalau dulu. dari Wong kok bisa jadi Tomarere? Ya. Tomarere itu bukan Tomarere, Tomarere. Oh, Apa artinya? orang yang ngomong. Berjalan. Ah benar itu Om. Hah? Benar itu. Mungkin Om bercanda. Katanya bukan betul. Ya memang ya. Jadi dulu nenek moyang saya siapa? Ini Purbalang Oh. dari raja. Ini yang di Cina apa yang di Toraja? Ini raja. Toraja. Berarti nenek kami juga. Iya. Dia Purbalang punya apa tuh? Pedang. Pedang. Waduh. Wah, kalau orang di bawah apa itu? Terus Batu-batu dan buang ludah, wah marah dia. Jadi kenapa jadi berubah jadi itu? Saya sendiri yang cari nama itu. Kalau Om Thomas lain lagi dia. Ya, berarti Om Sok ya. Thomas Wong. Thomas Ola. Apa itu? Teman. teman ya. Orang yang suka berteman-teman. Gaul. Dulu nama resminya Om Thomas Wong itu sudah bukan pakai Wong ya di KTP. Dia Thomas Wong. Thomas Wong. Thomas Wong. Tapi yang mencari nama Tomarere dia melalui Pak Ban, yang polisi. Ah iya, kita ya. Iya. Jadi dia pakai Keluarga kita. Tomarere. Iya. Karena itu nenekmu juga katanya. Iya. Sudah dipakai lah. Pakai nenek. Tapi begitu sudah pakai Tomarere, Thomasnya nggak mau pakai Tomarere. Dia bikin sendiri marga namanya Tomasola. Tomasola itu artinya tuh orang yang suka berteman. Ya. Akhirnya Karena dulu suka berkelahi sama. Iya, emang suka berkelahi. Soalnya saya rajin cuci piring, Tidak. dia tidak. Saya rajin ke pasar, rajin masak, dia enggak. Oh gitu. Dia, biasa anak pertama. ya. Oke, saya kira Anak. Tante belum. Sudah. anak pertama Ya, Adrian domisili. di Amerika. Dia Negara- dokter gigi. Ya. Negara bagian mana? Washington. Washington. Washington State. Ya. Rumahnya di daerah desa. Ada klinik di sini. Ya. Ya. Sudah jadi warga negara Amerika. Sudah. Oh. Anaknya juga sudah. Cucu saya 2 perempuan dari Adrian di Amerika sudah warga negara juga. Di sini anaknya dia 2 perempuan juga. Yang kedua. Yang kedua, terus
Yang ketiga namanya Irwin, cuma satu-satunya laki. Cucunya, cucu laki-laki. Cucu Oh, cucu laki. laki-laki. Nah, sekarang pakai Wong. Oh. Kami dulu dipaksakan harus ganti nama. Nah, itu makanya di kemarin Karena zaman itu memang harus ganti nama. harus tidak boleh pakai nama Chinese. Iya. Oleh Soeharto ya. Zaman Pak Harto. Ya. Ya. Tak campur. Ya. Ya, tambahan tante. Tambahannya Nama tante. nama saya Gui Sirnio. Ui, sini. Gui. Gui, itu Oh, jarang Gui. sekali Gui. Ui. Tapi saya sendiri nggak bisa Mandarin. Sebab sudah beberapa turunan di Indonesia. Jadi saya perawat juga dan ketemu di rumah sakit. Oh, mantap. Waktu kami nikah, dia masih perawat juga. Waktu masuk sekolah kedokteran 1 tahun, kami menikah. Nekat ya. Jadi saya yang kerja, dia sekolah. Kalau saya kerjanya sore, kita karena paginya jaga anak. Saya kerja sore, dia pulang kuliah, jaga anak. Ada 3. Anak 3 laki semua lagi. Jadi sampai 3 aja. ya. Saya Mau kira 4 cuma udah repot sih. tadinya mau perempuan tapi Aslinya kayaknya dari Sunda apa dari? saya dari Jawa Timur, Jember. Orang Madura. Dari daerah Madura. Bahaya Ada ini. turun. Siapa yang bisa Madura boleh. Oh, jadi anu juga diaspora juga. Rantau juga ya. Saya kira itu aja yang cukup. Dokter Pak Erik. Dokter. Oh, Yusuf. Yusuf. Oh iya. Sekalian Dokter Erik dulu. Dokter Erik juga. Ya. Ya udah diperkenalkan lagi ya. Jadi saya anak kedua dari Dr. Simon. Nama saya Erik Tomarere. Ada juga dikasih nama Chinese-nya Wong Yuk Nam. Wong Yunnan. Wong Yuk Nam. Ya. Sebab bapak saya itu namanya Wong Yu Weng. Sudah pakai Wong Weng aja. Ya. Jadi dia pakai Wong Yu. Yu itu apa itu? Education. Mau. Jadi artinya apa? Tahu kan? Orang berpendidikan kali ini. Wow. Pendidikan. Iya. Jadi saya anak kedua. Saya dengan kakak saya Adrian beda 9 tahun ya. Jadi ya dengan adik saya beda 4 tahun. Kita semua laki-laki. Lalu pendidikan saya dokteran di Manila. Saya pulang ke Indonesia lalu lanjut dengan spesialis kedokteran olahraga di UI. Tapi sekarang saya tidak praktek dokter, saya malah ya jadi ngurus rumah sakit ya, jadi di PT-nya, PT Humana Prima. Punya anak 2. Oh, saya ketemu istri saya di Filipina karena dia dari Manado. Kalau saya nggak kesana kan nggak akan ketemu dia ya. Jadi istri saya dari Manado, Darlin Manual namanya, ya, asli Manado katanya. Lalu anak saya 2, yang paling besar Kania, panggilannya Kimi, ya, Kimi Tomarere. Yang kedua Tiara Charmaine, panggilannya Cam Cam. Ibu dan Cam. Ya. Oke, gitu aja mungkin cukup ya. Tante kesana. Tante. Volumenya kurang. Sama Leo. Duduk aja, duduk. Sini.
kami memang dari dulu kalau orang tua saya dari bapak ya sudah nggak usah sekolah ya. Yang penting kerja aja ya. Ada beberapa yang kena juga Orang tua dari orang tua dari bapak. berarti kakek maksudnya. Iya kan? Bapak saya. Iya. Ya, Oh maksudnya mama. Ya, tapi kalau ibu enggak harus sekolah, harus kerja luar biasa memang. Ya, jadi kami juga sekolah sampai nama saya Yusuf Tomarere. Kalau nama Cina apa ya? Wong Nam Gun. Wong Nam Gun. Kemudian saya SMA-nya di SMA Negeri 1 ya, karena memang kami dari dulu susah untuk sekolah, jadi kakak saya ini panggil ke Bandung ya, ya sama dengan dia, cari sekolah yang gratis lah. Dapat beasiswa dari Rumah Sakit Advent, saya juga tamatan perawat ya. Jadi kalau tanpa kakak saya ini mungkin kami banyak yang apa, kakak yang ya, mungkin tidak sampai segini kami ya, karena kakak saya ini ada yang di Papua, sekarang ada di Amerika ya. Jadi luar biasa memang, luar biasa. Kalau dia bilang suka berkelahi memang begitulah. ada spiritnya yang luar biasa ya. Jadi saya sudah pensiun ya. Kemudian saya menikah dengan Boru Tauru, seorang perawat juga. Cari yang dekat-dekat, ngapain mau cari yang sama dengan kakak saya juga, cari yang dekat-dekat aja lah. Nah, jadi saya dikaruniai 3 orang anak ya. Nomor 1 namanya Fitri, nggak tahu mau kasih nama apa, nama Cina-nya ya. Yang ngarang-ngarang aja lah, Wong Nam Fit. Kemudian anak yang kedua ini Leo, ya. Leo. Kemudian susah juga mau kasih nama Cina, kasih aja Wong Nam Le. Kemudian anak yang ketiga ini ya, Laura, dan dia lah yang baru menikah, suaminya Win. Wong Nam Win. Wong Nam Lau. Suaminya Win Situmeo di Karunia. Jadi saya punya cucu baru 1. Jadi baru nikah, yang justru yang paling bungsu yang lebih duluan nikah ya. Cucu saya yang ini berdiri sebentar. Sekarang sudah kelas 3 ya. Saya sebenarnya tidak terlalu berpikir lah, karena sudah dikasih jalan duluan. Jadi begitu. Apa lagi ya? Sudah pensiun sudah 8 tahun yang lalu. Gitu. Saya kira cuma itu saja. Mungkin ditambahkan. Tante. Hah? Ya, tante. Saya punya suara ini setengah-setengah ya, karena dulu menurut orang tua saya pernah kena sakit difteri. Oh, Jadi difteri itu. ya sampai dipasang apa tracheostomi ya. Jadi akhirnya gangguan suaranya terganggu. Jadi kadang-kadang bagus ya soalnya kalau menyanyi gitu ya. Jadi saya pas saya di Bora, Tabita di Wonang Tauru. Ya, saya dari Sumatera. Kampung halaman saya itu di Tarutung, tapi saya besarnya di Tebing Tinggi dekat Medan. Saya sekolah ke Bandung tahun 73. Dan sebenarnya ini ada kelas saya.
Saya Berani ya. jadi tapi dia sudah kuliah duluan, terus kalau saya kan dari SMA langsung ya. Kalau dia kuliah duluan, padahal kuliah 3 tahun dia kuliah di apa? Di UPI. Jadi masuk perawat dipanggil sama kakak dokter dari ke Bandung, dibawa sama mertua. Mungkin kalau dia nggak datang ke Bandung, mungkin nggak jodoh ya. Waktu saya dari studi saya sudah dekat-dekatnya sama dia, cuma saya cek aja. Akhirnya setelah graduate, setelah kerja, baru dia berani menyatakan bahwa dia suka sama saya. Karena waktunya dari student sampai sudah graduate, baru dia berani menyatakannya. Jadi itulah makanya saya bilang, untuk juga kalau Anda usin kuliahnya di Makassar sampai selesai, saya bilang. Jadi kamu diantar mama ke Bandung, akhirnya kita ketemu di situ jodohnya yang Tuhan tentukan sama kita. Jadi makanya kalau orang tanya dari mana caranya kamu di Medan ini dari Makassar, bagaimana pertemuannya? Ya pertemuannya di Bandung sih. Jadi itulah saya punya anak 3, baru 1 yang berkeluarga. Jadi tolong doain supaya ini anak saya putra ini cepat berkeluarga. Doain sampai dicariin. Kalau dicariin, dia sekarang sudah ada dekat-dekat. Jadi kalau boleh saya bilang jangan lewat tahun 2026 sudah habis. Itu kerinduan kami sebagai berdua. Kalau dimohon dalam doa supaya dia tidak berlama-lama, singgah terus. Karena teman-temannya juga siapa ya? Si Jimmy ya. Jimmy itu satu umur dengan adiknya Luther. Dari SMA anaknya. Itu makanya jadi jangan sampai kamu terlena dengan masa mudamu sehingga lupa untuk masa depan. Silakan siapa yang lainnya? Pak, ya udah, Pak Arif. Iya. Sebenarnya kami kan sudah beberapa kali pertemuan. Sebelah mana? Sini kali Pak Arif. Iya. Ayo, sama. Jadi nggak apa-apa di situ nanti saya tanya kan. Ya kalau saya namanya kan Ari Pongrekun. Ayah saya itu dari Toraja Utara. Nah, ibu saya ini yang dari Gantaran. Ya inilah kita ada di sini ya hari ini. Kami bersaudara ada 6 orang. Yang pertama Ferry itu sudah almarhum. Saya yang kedua ada cewek satu namanya Mita. Kemudian ada Boy, sebenarnya dia ada di sini. Kemudian ada Roy. Om Roy ini sekarang sebenarnya tinggal di Makassar sama Om Boy. Cuma karena kena cancer paru-paru, jadi di Makassar tadinya mau dibawa ke rumah sakit. Terus kita pikir kalau ya ini ambil kesimpulan yang pendek-pendek sedikit ini Om Simon. Daripada dia masuk rumah sakit di kemo, kalau cancer paru-paru konon kabarnya lebih cepat rusak dia nanti, ya udah kita bawa ke sini, kita cari bagaimana. Yang terakhir itu adik saya perempuan juga namanya Rika. Jadi kalau berbicara tentang kalau kita hubungan bagaimana kami mengenal sama Nenek Renggang, dulu kami panggilnya Nenek Renggang. Ya saya masih kecil saya lihat benar itu karena kami dulu pada tahun 60-an itu gerejanya kan di gereja Baukaraya, gereja Maros. Jadi Renggang itu dekat dari gereja Maros. Nah ayah saya itu dia itu orang yang paling demokratis, dia paling pokoknya siapapun keluarga istrinya
keluarga dia sendiri itu pasti dicari sama dia. Termasuk dengan nenek Aring itu kita ke Dayak itu sering, ke nenek Renggang itu sering. Ya saya ingat sekali itu sama kakeknya, bapaknya Om Simon itu. Ya, saya hafal benar dia. Cuma kalau kita datang dia di belakang aja tuh dia, karena mungkin nggak bisa bahasa Indonesia kan, gitu. Jadi yang jelas kita pulang gereja makan babi di situ. Nah, itu yang kira-kira begitu. Nah, dulu Pendeta Luther ini waktu ayah ibunya menikah saya menghadiri, gitu. Nah, makanya saya hafal betul. Setelah dia menikah, kami biasa datang ke sama ayah sama keluarga ke rumah dinasnya mereka di Angkatan Laut itu ya. Di Lembong. Di Lembong. Iya. Lembo. Ya. Nah, itu dia kira-kira. Jadi satu lagi pada tahun 80 saya kan sempat datang ke Bandung di sini untuk bimbingan tes mau coba masuk ITB. Walaupun gagal, di sanalah saya kira-kira 3 bulan tinggal di rumahnya Tante Ari. Terus Tante Ari ngajak saya, kita pergi ketemulah sama Om Dr. Simon itu. Kami pergi ke, sudah direktur waktu itu, tahun 80 udah direktur kan Om Simon ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kira untuk mempersingkat waktu, kita, oh iya, kalau istri saya ini juga dari Gantaran juga, nenek perempuannya dari Sangala, dari Gantaran juga. Kalau nenek itu dari ibunya. Nah sementara dari bapaknya ibunya itu dari Mengkede. Mengkede. Nah, kalau ayahnya itu dari Makale, dari Batu Papan namanya itu. Tapi tetap kita ini tanah Toraja sebenarnya. Ya, kalau saya separuh-separuh Toraja Utara, karena Toraja Utara dengan tanah Toraja itu ya dua hal yang berbeda budayanya begitu. Nah itu kira-kira. Jadi anak saya ada 3, satu kerja di BNI Sekuritas walaupun dia insinyur sarjana teknik dari geologi. Yang kedua ini sekolahnya sekolah bisnis, dia mau jadi pengusaha. Yang terakhir cewek ada di Brawijaya, kuliah di sana di Malang ya. Saya kira itu saja dulu barangkali bagi kami dulu, supaya jangan terlalu panjang karena mau itu. Di depan atau belakang ini? Ini lagi ada Maria sudah naik ya. Dalam kasih Yesus Kristus, siang hari ini kami bersyukur dapat berjumpa dengan keluarga semua. Ya mungkin ada yang baru kali ini saya ketemu ya, mungkin seperti Dr. Simon, kalau Dr. Erik mungkin pernah kita satu di Geraha ya. Dulu pernah sama-sama ke Depok waktu acara terakhir kita kumpul di Depok sama-sama waktu itu. Di rumah siapa yang ada di Depok itu? Tante Lioba. Iya. Tante Lioba yang di Jalan Raya Bogor. Betul, Jalan Raya. Pernah terakhir kita pertemuan, kita sama-sama. Iya. Iya. Nama saya Daniel Aring. Kalau mungkin disebut marga Aring, mungkin sudah banyak yang kenal ya. Dulu kami sangat dekat dengan almarhum Nenek Renggang. Bapak saya Aring, biasa disebut Nenek Aring atau Nenek Daya, karena lokasinya di daerah Daya. Nah, sering kami dulu waktu masih kecil kami sering ketemu, cuma lupa ya, sudah lama. Ya, kami juga berada di Jakarta ini karena dulu diajak oleh Mama Ramba, ajak ke Jakarta dan kami bisa berada di Jakarta. Ya, semua itu karena pertolongan Tuhan. Dan kami bersaudara ada 9, 2 sudah dipanggil Tuhan. Saya anak yang ke-8.
Edi Trisnawati sudah pensiun juga dari PLN, dan ini anak saya Caca lagi sedang mencari kerja, dan ini lagi Felicia lagi magang. Jadi saya kira itu aja perkenalan kami, dan kami tinggal di daerah Bintaro di Geraha Raya, dekat dengan Mama Ramba, dengan Kak Sutrisno dekat di sana. Jadi berdekatan. Kalau dulu dengan Dokter Erik mungkin jaraknya cuma 5 menit kali dulu ya, dari 5 menit. Jadi itu saja. Iya, dekat. Saya kira itu saja perkenalan kami. Tuhan berkati. Silakan. Senior. Shalom. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lori Mangawe. Mama saya tuh yang dari Gantaran, dari Sangala. Paling tua. Mama saya tuh 10 bersaudara. Dari nenek Tarat, semua cewek. Jadi Tante Aring atau Tante Dun, istrinya Om Herman Dun, itu adik dari ibu saya, anak yang ke-6 kalau nggak salah. Ya. Hampir bungsu juga ya? Iya, sekarang masih sehat, umur 86. Ya. Mungkin hari ini nggak sempat datang karena sudah kurang kuat. Ya. Kalau bapak saya dari Batualu yang Fam Mengawe, Sangala juga. Kami bersaudara 7, saya anak kelima, dan ada adik saya juga anak yang bungsu. Anak kami cuma 1, kebetulan dokter juga, Om Simon. Ya. Dia tugas di rumah sakit Karangtengah di Jakarta. Sekarang lagi pengen jadi ambil spesialis, mudah-mudahan bisa lolos. Kalau suami saya ini juga dari Menkendek, tapi dia darahnya seperempat Cina. Dia dari marga Ciang ya. Iya. Jadi neneknya dia laki itu Ciang. Ya, jadi saya sebenarnya sangat berterima kasih karena baru kali ini saya ketemu dengan Om Simon, Om Dr. Simon. Walaupun kami tahun 90 itu sudah berdomisili di Jakarta dan sering bolak-balik ke Bandung. Anak saya pun dulu pernah intensif di sini di Rumah Sakit Santo Yosef. Ya, sampai 2 kali di situ intensif. Jadi kami sering bolak-balik ke sini. Tapi baru kali ini saya ketemu Om Simon. Terima kasih. Cuma dengan nama. Ya, cuma dengan nama. Saya kira itu cukup untuk dari saya. Terima kasih. Osteo. Lutut dengan sendi pergelangan kaki sudah bermasalah, tapi tadinya oleh dokter sudah minta dioperasi karena sudah grade C katanya, tapi takut karena nanya-nanya ada yang bilang berhasil, ada yang bilang jangan. Ya sudah, akhirnya coba terapi di kolam renang bisa, dan ternyata cukup berhasil menurut saya. Nah, dan dokter dicek kemarin sama dokter, di foto kata dokter tuh ternyata bagus. Dan ya itu segera benar-benar supaya menjelaskan kenapa agak lama baru bisa berdiri dengan stabil. Nama saya Sutrisno Mangawe. Ya, jadi Jawa. Tapi memang kami bertuju ya hampir tidak semua sih, hampir semua pakai nama-nama Jawa. Ini karena pengaruh katanya ya dari orang tua itu berpikir Jawa sentris. Jadi supaya lebih mudah nanti ya, dalam berbagai urusan ya sudah dikasih nama Jawa, padahal nggak pipit itu bisa terjadi perubahan. Ya, tapi ya itulah
sekolah dan saya sudah bisa nulis, bisa berhitung, bisa menulis dan seterusnya, bisa membaca. Jadi saya tahu bahwa nama saya itu dulu, dan saya sebetulnya lahir 61. Saya ingat sekali karena saya sudah bisa menulis sebelum saya sekolah. Tetapi saya tidak tahu kenapa dan saya tidak pernah nanya. Saya nggak tahu juga kenapa saya tidak nanya. Akhirnya nama saya dirubah jadi Sutrisno dan lahir 1962 bulan Juli. Yaitu jadi saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan anak istri saya Sherly Rido, Rido Bontong, seperti itu tadi dia seperempat Cina juga. Ya, jadi dari mertua saya laki-laki itu Papa itu papanya asli dari Hainan, ibunya setengah China. Ibunya papa saya. Jadi berapa tuh? 34 ya. Mertua saya juga sudah sama maksimal 84 tahun. Tapi puji Tuhan masih segar bugar, masih jaga toko sendirian lagi. Ya karena ibu mertua kami, ibu dari sudah dipanggil Tuhan waktu 3 tahun yang lalu, 2023. Ya masih untung ada adik ipar, adik dari istri saya yang tinggal bersama orang tua. Tapi ya dia bolak-balik, dia kadang di tokonya sendiri. Membalik ya di tokonya sendiri karena buka toko juga. Jadi kadang-kadang ayah mertua kami ini sendiri aja di rumah, tapi bisa mengurus diri sendiri. Bali. Ya, dia balik. Ya itu anak kami ada 3. Ya, yang pertama Jessica sudah menikah, ya, punya anak 1, Kinan namanya ya. Jadi umurnya sudah 8 tahun, ya, sudah kelas 3 SD. Yang kedua Angga juga sudah menikah, punya anak juga 1, Karen, baru umur 4 tahun, belum sekolah, baru Mimba. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia sih tadi pegawai negeri di Kementerian Keuangan di Biro SDM, suaminya di Kementerian Keuangan juga di Ditjen Pajak, tapi sekarang sudah 1 tahun lebih ya dimutasi ke Sanggau, ya, Kalimantan Barat. Lalu Angga kerja di BSN, Badan Standarisasi Nasional, di pegawai negeri juga. Ya, lalu istrinya Toraja Batak. Toraja Batak. Dia dosen di Sekolah Tinggi Kesehatan Carolus, ya, di Jakarta. Kemudian anak ketiga Valens, jaraknya dengan anak kedua itu 14 tahun. Jadi sebetulnya kami dulu kalau ikuti program pemerintah, karena istri saya pegawai negeri, ya, kan dulu cukup 2 anak. Tapi entah kenapa 14 tahun kemudian, padahal kami KB, tapi ternyata diperiksa tiba-tiba katakan hamil. Puji Tuhan. Luar biasa lagi. Mungkin bisa sehari sih kalau saya menceritakan panjang lebar mengenai problem yang dialami sampai bisa lahir Valens. Kalau secara logika manusia dan bahkan dokter pun mengatakan waktu itu tidak
Mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya, sesuai yang saya tahu. Kita bentuk grup ini diberi nama itu kan dari WA ya, WA grup. Tadinya Tambolang, tapi karena ada yang mengatakan, oh itu keliru, karena yang lain ini dari tongkonan berbeda. Sekalipun kita satu keluarga, kan kalau keluarga itu suami istri itu kan rata-rata itu kan dari tongkonan yang berbeda. Kan tidak, ya jarang kan yang satu tongkonan terus kawin-mawin gitu ya. Nah, jadi akhirnya dibentuklah kalau begitu kasih nama Tambolang Tok Kaluku. Nah, ya, karena kalau dari nenek kami, nenek Tarak ya, panggilnya dulu nenek Paembonan, istrinya itu kan dari Tambolang. Untuk Simon sama Pusuk kita sekira. Tapi itu ayahnya yang dari Tambolang. Tapi ibunya dari Tok Kaluku. Itulah yang keluarga dengan Simon dan seterusnya. Ya, dengan ya seperti itu katanya ya. Saya juga tidak tapi itulah artinya kenapa jadi kita menjadi satu keluarga, karena itu kan tidak ada perkawinan. Jadi tapi saya juga kaget tadi karena Om bilang di Totalang. Nah ini saya bingung yang mana Totalang, mana Tok Kaluku itu. Totalang maksudnya asalnya itu Tok Kaluku, tapi tinggal rumah kami di Totalang. Ya, baik. Ya, oke. Ya, berarti jadi jelas ya, supaya maksudnya biar kita semua paham ya bahwa tongkonannya itu karena yang saya dengar dari Tante Sin ya, Tante kami Tante Sina Paembonan, bahwa itu namanya tongkonan Tok Kaluku yang dari mana Tomarere itu keluar. Ya, itu. Nah, tapi kalau tadi dibilang rumahnya itu jadi di Totalang ya. Kalau Tok Kaluku ya pasti Kaluku juga banyak di sana, kelapa. Ya. Ya, tapi ya jujur bahwa saya sendiri belum pernah ke tongkonan Tok Kaluku, padahal itu kan rumah nenek kita gitu. Ya, saya kira mungkin antara itu yang perlu saya jelaskan. Kali terima kasih pemegang. Sambara. Selamat siang. Selamat siang. Om, Tante, kakak adik. Mungkin saya singkat aja karena yang sering itu kan kakak saya itu Daniel sama yang sering ikut beberapa kali berkumpul ya, itu Daniel sama adik saya Berken. Nah saya sendiri sebenarnya saya Totong Sambara. Jadi saya itu sejak 97 tinggal di Bandung. Kemudian kalau kegiatan acara Om Daniel pernah ajak saya juga waktu itu. Sekarang ini saya bertugas di Jakarta. Kebetulan saya PNS di Kemenq juga. Ya, saya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tadi ketemu ya? nanti bisa kita lihat itu siapa namanya. Oke. Ya, saya di Direktorat Jenderal Pajak, Kak. Jadi di Cilandak sekarang. Kantor saya di sini. Dulu saya mengenal PT Humana Prima karena kantor saya dulu di sini. Ya, kemudian PT Humana Prima pindah lagi ke yang di Kiara Condong administrasinya. Jadi selalu saya nitip. Jadi kalau Om dokter ini, dulu waktu Papa sebelum meninggal, dia tuh kalau waktu saya tugas ke Bandung dia bilang ada sepupu Papa namanya Dokter Tomarere. Nah, jadi dia bilang dia di rumah sakit Advent. Jujur, waktu kemudian saya masuk sini, saya udah nggak firm lagi tuh di mana. Tetapi Papa saya selalu ingat. Tapi ketika 2000 sekian itu dia kan udah sakit-sakitan, dia lupa kalau nyari. Padahal saya udah tahu tuh, Dokter Tomarere itu ada di wilayah kerja saya itu. Ada di wilayah kerja saya. Jadi tahu tadi saya udah cerita sama Tante ya. Oke gitu. Jadi saya 97 masuk Bandung, kemudian beberapa kali pindah-pindah termasuk ke tadi di Sanggau kan anaknya. Saya juga pernah di Kalimantan Barat di
spesialis patologi anatomi di Rumah Sakit Toromius. Kemudian anak 2, tadi istri saya ke Jogja karena anak nomor 1 kuliah di Jogja. Jadi tadi pagi dia berangkat. Nah ini anak saya yang kedua, yang pertama itu semester genap sekarang ya, semester 2. Kalau ini mau naik kelas 3. Dia sekolahnya di Semak 1 BPK Penabur. Oke, mungkin dari saya itu. Kalau keluarga dari papa mama mungkin om tante kakak semua sekalian udah tahu kali dari Daniel ya, kakak saya, karena dia yang aktif kan gitu ya kan. Kalau saya ini pemain cadangan ceritanya. Bandung, kamu berangkat, oke siap kayak gitu. Mungkin dari saya itu, om tante mau izin. Siapa lagi? Orang. Sudah, tinggal kita. Oh iya Tante, silakan. Istrinya Pak Daniel. Tahun kemarin suami saya dari Jakarta, bukan orang Jakarta, tapi mertua saya 5 kali, namanya Mama Sembara sama Papatong. Saya mungkin sudah 36 tahun berkeluarga, tapi tidak ada anak saya tidak dikaruniai anak. Terima kasih saya bisa ketemu Om di sini semuanya, sama tante, sama keluarga. Kemarin bulan April tanggal 2 kena jantung. Cuma itu aja. Sampai itu saya dari Jakarta, seorang Betawi, jadi sudah 35 tahun saya berkeluarga sama Pak Dani, tapi nggak dikasih, belum ada anak saya. Ya, jadi cuma itu aja perkenalan saya. Terima kasih banyak semuanya, saya bisa ketemu sama Om, sama adik-adik, sama keluarga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Luther Tarlim Samara. Nama saya sering disebut loh, pernikahan Muslim itu keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Ya, profesi pendeta. Anak 2. Anak 2. Laki-laki dua-duanya. Dua-duanya laki-laki. Belum berumah tangga. Belum berumah tangga. Mohon doanya. Yang pertama Daniel, ya. Banyak ya nama Daniel ya. Iya ya. Daniel Antersa Tarlim Samara. Antersa itu singkatan anak Luther Lisa. Iya dong. Karena kan Samara dari kakek berapa itu di atas? Masa kami berdua nggak ada capnya? Yang kedua Yoel Antersa Tarlim Samara. Ya mereka berdua ada di Serpong. Ya sudah bekerja ya? Ya. Lalu istri kami tinggal di Sukabumi. Ya, kami melayani jemaat Gereja Kristen Indonesia Kota Sukabumi. Sudah masuk tahun ke-14. Kalau Tuhan berkenan, tahun depan emeritus usia 60. Ya, lalu itu aja ya. Kan udah sering. Oh, udah sering. Ambon Sunda. Jadi anak kami itu Toraja, Tionghoa, Ambon, Sunda. Torajanya berapa persen? 37,5. Saya kan 75% Toraja, 25% Tionghoa. Jadi 37,5% Toraja, 12,5% Tionghoa, 25% Sunda, 25% Ambon. Jadi anak kami ada Indonesia Barat ada, Indonesia Tengah ada, Indonesia Timur ada. Ya, terima kasih banyak perkenalan kita. Ya, silahkan. Waktunya mau apa? Makan dulu ya. Oke, kita doa makan ya. Doa makan.
Siapa yang berjabat tadi penatua di gereja? Pak Sutrisno kali ya? Penatua kan? Ah, silakan. Ayo, penatua yang di gereja Toraja Bintaro. Sebenarnya nggak penatua, mantan. Oh, mantan. Tapi saya pulang dulu berturut-turut 5 periode. Jadi majelis. Karena sekarang udah diganti sama anak mantu saya yang tadi udah pindah ke Sanggal di sana. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang senantiasa kami sapa Bapa oleh karena nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang boleh kami nikmati dan kami alami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khususnya di dalam rumpun keluarga besar Tongkonan Tambolan Tokaluku, di mana Tuhan atas pimpinan berkat Tuhan kami boleh dipertemukan di tempat ini, di rumah sakit di sini, oleh Om Simon Dr. Simon Tomarere sebagai Tuhan